Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mel Putri Handrianti dengan NIM C0D0230005 dari Prodi Perpajakan kelas F Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi pajak. Penyusutan dan amortisasi. Penyusutan didefinisikan sebagai sebuah akumulasi biaya yang akan dialihkan untuk dialokasikan sebagai aset tetap dalam kurun waktu atau periode tertentu. Penyusutan pun dapat diartikan sebagai salah satu hal yang bisa mengubah biaya sebenarnya dari fixed assets. Selanjutnya, amortisasi. Amortisasi merupakan sebuah proses dari pelunasan utang yang dilakukan dalam kurun waktu ataupun periode tertentu dan tentunya dikerjakan secara bertahap. Dalam hal ini, amortisasi biasa terjadi atas pengeluaran guna memperoleh harta tidak berwujud ataupun pengeluaran lainnya, baik biaya perpanjangan, guna bangunan, atau usaha. Penerapan penyusutan dan amortisasi dalam berbagai bidang usaha. Sebagai pelaksanaan pasal 21 ayat 10 huruf E dan pasal 22 ayat 5 huruf B, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 PMK 72/2023 yang turut mengatur penyusutan dan amortisasi untuk harta yang digunakan pada bidang usaha tertentu. Ruang lingkup bidang usaha tertentu. Sesuai ketentuan pasal 13 PMK 72/2023, harta berwujud dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan di bidang usaha tertentu disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Harta berwujud yang dimaksud adalah komoditas pokok, yaitu 1. Tanaman kehutanan kelompok 4 masa manfaat 20 tahun. 2. Tanaman keras termasuk tanaman rempah dan penyegar kelompok 4 masa manfaat 20 tahun, atau 3. Ternak termasuk ternak pejantan kelompok 2 masa manfaat 8 tahun. 2. Penyusutan ternak yang menghasilkan dalam kurun waktu 1 tahun. Ketentuan mengenai harta berwujud yang dapat menghasilkan setelah dipelihara dalam jangka waktu 1 tahun merupakan peraturan baru dari PMK sebelumnya. Ketentuan ini berlaku untuk harta berwujud berupa ternak, dapat berupa ayam petelur dan bebek petelur, atau jenis ternak tersebut wajib pajak melakukan 1. Pembebanan sekaligus jika masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 1 tahun. 2. Penyusutan untuk harta yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun sampai dengan 4 tahun menggunakan metode garis lurus. 3. Penyusutan tanaman atau ternak yang menghasilkan setelah 1 tahun. Sesuai ketentuan pasal 13 PMK 72/2023, harta berwujud dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan di bidang usaha tertentu disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Harta berwujud yang dimaksud adalah komoditas pokok, yaitu 1. Tanaman kehutanan kelompok 4 masa manfaat 20 tahun. 2. Tanaman keras termasuk tanaman rempah dan penyegar kelompok 4 masa manfaat 20 tahun, atau 3. Ternak termasuk ternak pejantan kelompok 2 masa manfaat 8 tahun. 4. Amortisasi harta tak berwujud. Pada pasal 18 PMK 72/2023 tidak diatur secara khusus mengenai jenis harta tak berwujud dalam bidang usaha tertentu. Pasal tersebut mengatur bahwa amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya untuk bidang usaha dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan produksi komersial. Bulan produksi komersial yang dimaksud adalah bulan mulai dilakukan penjualan. Selanjutnya ada tarif penyusutan. Berdasarkan Undang-Undang PPH, terdapat ketentuan dalam mengatur besaran tarif atas penggunaan penyusutan maupun amortisasi yang disesuaikan dengan kelompok aktifnya. Berikut penjelasan di antara kedua ketentuan tersebut. Bukan bangunan, kelompok harta, kelompok 1 masa manfaat 4 tahun, tarif penyusutan metode garis lurus 25%, tarif penyusutan metode saldo menurun 50%. Kelompok 2 masa manfaat 8 tahun, tarif penyusutan metode garis lurus 12,5%, tarif penyusutan metode saldo menurun 25%. Kelompok 3, 16 tahun, tarif penyusutan metode garis lurus 6,25%, tarif penyusutan metode saldo menurun 12,5%. Kelompok 4, masa manfaat 20 tahun, tarif penyusutan metode garis lurus 5%, tarif penyusutan metode saldo menurun 10%. Kelompok harta bangunan
Permanen, masa manfaat 10 tahun, tarif penyusutan metode garis lurus 10%. Bukan permanen, masa manfaat 20 tahun, tarif penyusutan metode garis lurus 5%. Selanjutnya ada tarif amortisasi. Untuk menghitung biaya amortisasi, masa manfaat hingga tarif amortisasi atas harta tidak berwujud, berikut penetapannya. Kelompok harta, kelompok 1, masa manfaat 4 tahun, tarif garis lurus 25%, tarif saldo menurun 50%. Kelompok 2, masa manfaat 8 tahun, tarif garis lurus 12,5%, tarif saldo menurun 25%. Kelompok 3, masa manfaat 16 tahun, tarif garis lurus 6,25%, tarif saldo menurun 12,5%. Kelompok 4, masa manfaat 20 tahun, tarif garis lurus 5% dan tarif saldo menurun 10%. Sekian materi dari saya tentang penyusutan dan amortisasi dalam okupasi pajak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.